Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hafid dalam materi matematika peminatan kelas 10 di bab yang pertama, yaitu mengenai eksponen. Nah, ini adalah bab dasar dalam matematika peminatan. Jadi kalian harus benar-benar memahami mengenai konsep tentang eksponen ini. Nanti ada definisi dari eksponen itu sendiri, sifat-sifatnya, kemudian ada fungsi dari eksponen, kita menggambar sebuah grafik dan lain-lain. Begitu ya. Kita mulai dari apa sih itu eksponen? Nah, eksponen itu sendiri bisa dikatakan sebagai bilangan pangkat, ya. Eksponen itu adalah bilangan pangkat. Nah, saya tulis dulu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lebih lanjut mengenai bilangan pangkat ini, sebenarnya manfaat untuk belajar eksponen itu apa saja gitu? Kegunaannya itu untuk apa saja? Yang pertama, kita sebagai anak IPA di matematika peminatan, tentunya nanti kita belajar mengenai biologi ya, di bidang biologi. Nah, yang pertama di bidang biologi. Ini yang sudah atau yang sedang terjadi itu kan ada pandemi ya, pandemi virus corona. Nah, di sini untuk bilangan pangkat ini atau eksponen ini di bidang biologi itu fungsinya sebagai menghitung perkembangan virus ya. Menghitung perkembangan virus ini bisa digunakan untuk menghitung perkembangan virus atau bakteri gitu ya. Menghitung perkembangan virus atau bakteri. Nah, virus corona atau mutasi dari virus corona itu sendiri kita bisa menghitungnya dari konsep eksponen ini. Oke, yang kedua, karena kita anak IPA, kita juga belajar tentang fisika, ya, bidang fisika nanti. Bidang fisika ini kita bisa gunakan untuk menghitung jarak planet. Menghitung jarak planet, ya, dari matahari atau tata surya. Juga bisa menghitung gaya gravitasi, bisa menghitung gaya gravitasi. Kemudian peluruhan radioaktif. Nah, ini di kimia juga ada peluruhan radioaktif. Jadi nanti konsep eksponen ini kita memakainya dalam berbagai bidang ya, biologi, fisika, kimia itu kita gunakan. Ini makanya ini sebagai modal dasar kita ketika kita belajar tentang biologi pada virus dan bakteri, fisika begitu. Nah, meskipun ini digunakan untuk anak IPA, tapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan anak IPS pada bidang ekonomi misalnya. Ini juga kepakai bidang ekonomi ini. Bidang ekonomi ini digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk, bidang ekonomi atau sosial begitu ya. Laju pertumbuhan penduduk. Ini juga kita menghitung dengan statistika menggunakan konsep eksponen pertumbuhan ya, pertumbuhan. Maaf salah, pertumbuhan penduduk. Kemudian dalam bidang ekonomi, dalam bidang perbankan bisa menghitung bunga tunggal. Menghitung bunga tunggal atau bunga majmuk. Nah, ini kalau kita belajar tentang bidang ekonomi. Nah, itu beberapa manfaat. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar eksponen atau bilangan pangkat ini. Oke, baik kita lanjutkan. Kita masuk ke definisi dari eksponen itu sendiri ya. Definisi dari eksponen. Ya, kalau tadi eksponen itu adalah bilangan pangkat, definisinya bagaimana sih bilangan pangkat itu? Bilangan pangkat misalnya ada A pangkat N, gitu kan? Ini bisa saya tuliskan A kali A kali A kali A kali sebanyak N ya, sebanyak N.
Kalau N-nya 7 berarti A-nya ya ada 7 begitu. Ini sebanyak N buah. Nah, begini. Tapi dengan syarat yang utama untuk bilangan eksponen ini adalah A-nya, nilai A itu ya, tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, saya ulangi, A pangkat N berarti A dipangkatkan N kali, sebanyak N kali, dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, A sendiri itu apa? A sendiri ini dikatakan sebagai bilangan pokok atau basis. Nah, basisnya ini tidak boleh 0 ya, atau basis. N adalah pangkatnya atau eksponennya tadi ya, eksponen. Nah, ini sebagai contoh ya, yang paling mudah 2 pangkat 4 berarti menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, begitu kan? 1, 2, 3, 4. Nah, nanti saya akan menerangkan dengan pelan-pelan, dengan step by step, bertahap dengan bertahap, supaya kalian bisa mudah untuk memahaminya. Nah, kita lihat misalnya begini. Min 3 pangkat 2. Bagaimana? Kok ini ada plus, ini min? Tidak apa-apa. Kalau min ya, karena ini minnya dalam kurung, berarti ya min 3 kali min 3. Karena pangkatnya 2, berarti kita mengalikannya sebanyak 2 kali. Begitu. Contoh lagi misalnya, setengah pangkat 3. Kalau pecahan bagaimana? Sama saja. Berarti setengah kali setengah kali setengah. Nah, mudah ya ternyata ya. Itu adalah definisi dari eksponen itu. Baik, kita lanjutkan ke sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Nah, dia juga punya sifat-sifatnya, sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama, bentar, saya kasih tinta warna biru saja biar sebagai pembeda. Yang pertama, ketika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, nanti menjadi A pangkat M plus N. Artinya apa? Ketika ada bilangan berpangkat A pangkat M dikalikan A pangkat N, kalau pangkatnya dikalikan, nanti pangkatnya menjadi dijumlahkan. Tapi dengan syarat basisnya harus sama, A dan A. Bilangan pokoknya harus sama. Itu baru bisa. Sekali lagi, kalau pangkatnya dikalikan, menjadi pangkatnya dijumlahkan. Tapi dengan syarat basisnya harus sama. Contoh, saya langsung memberikan contoh aja biar lebih mudah. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, misal. Nah, karena ini basisnya sama-sama bernilai 2, ini bisa saya tulis 2 pangkat 3 plus 5, karena pangkatnya ini dikalikan menjadi dijumlahkan. Menjadi 2 pangkat 3 tambah 5, 8. Mudah kan? Nah, contoh lain. Kita bisa mencari. Misalnya, A pangkat 7 dikali A pangkat 2. Karena sudah sama-sama A, berarti menjadi A pangkat 7 plus 2. 7 tambah 2 adalah 9. Oke, nah itu adalah sifat yang pertama. Pak, gimana kalau bilangan pokoknya beda? Kalau bilangan pokoknya beda, misalnya 2 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat berapa? 2 begitu. Apakah bisa ini dijumlah? Tidak bisa. Kenapa? Karena bilangan pokoknya ini tidak sama. Berarti ini sudah bentuk yang paling sederhana. Gitu kan? Beda maksudnya ya. Saya ulangi, apakah ini bisa menjadi sifat seperti ini? Ternyata tidak. Kenapa? Karena bilangan pokoknya ini beda ya, beda. Jadi ini adalah bentuk yang
paling sederhana. Ini tidak bisa menggunakan sifat dari eksponen ini. Oke, kita lanjutkan untuk sifat yang kedua dari eksponen itu sendiri. Kalau ini sudah dikali, bagaimana kalau dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N? Kalau perkalian kan dijumlahkan, berarti kalau dibagi itu nanti dikurangi. A pangkat M dikurangi N. Atau kalau ada soal kok bentuknya seperti ini, pembagiannya kita rubah menjadi per bagaimana? Ya sama saja. Berarti A, M, min, N. Itu ya. Boleh bentuknya dibagi seperti ini atau boleh dalam pecahan. Contoh, 3 pangkat 6 minus 3, dibagi 3 pangkat 2. Karena ini dibagi berarti dikurangi menjadi 3 pangkat 6 min 2 menjadi 3 pangkat 4. Mudah ya. Seperti halnya ketika kita membuat pecahan, misalnya berapa angkanya? 5 pangkat 3 per 5 pangkat 6. Bagaimana ini? Sama saja, berarti 5 pangkat 3. Karena ini dibagi berarti dikurangi, min 6. Berarti hasilnya menjadi 5 pangkat 3 kurangi 6. Berarti min 3. Nah, selesai. Pak, boleh pangkat min? Boleh. Nanti ada sifat berikutnya. Gitu ya. Kita lanjutkan ke sifat yang nomor 3. Baik, untuk sifat yang nomor 3. Ketika ada A pangkat M, ya, dipangkatkan lagi dengan N, maka nanti menjadi A pangkat M kali N. Kalau ada bilangan berpangkat, kok dipangkatkan lagi, maka nanti pangkatnya akan dikalikan. Seperti ini. Sebagai contoh, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti karena ini pangkat dipangkatkan, maka menjadi 5 pangkat 3 kali 2. Berarti 5, 3 kali 2, 6. Nah, mudah kan? Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Oke, lanjut ke sifat yang nomor 4. Kalau ada A kali B, nah ini, A kali B pangkat N, nanti ini kita bisa menuliskan menjadi A pangkat N kali boleh titik, boleh silang gitu ya, B pangkat N. Sebagai contoh, ini, misal 2 kali 5 pangkat 3. Berarti ini bisa saya tulis 2 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 3. Nah, gitu kan? Ini lebih mudah dalam menghitungnya nanti. Gitu. Lanjut ke sifat yang nomor 5. Saya taruh sini aja. Misalnya, kalau ini perkalian, ini pembagian. Pecahan A per B pangkat N. Bagaimana ini? Sama saja. Menjadi A pangkat N per B pangkat N. Gitu. Tapi di sini harus dengan syarat. Syaratnya penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, B-nya nilai penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, 2 per 5 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Berarti ini dipangkatkan satu persatu ke sini, gitu kan? Ini juga sama. Ini dipangkatkan kedua, ini dipangkatkan ketiga, gitu. Lanjut ke sifat yang berikutnya, nomor 6. Nah, ini yang sering banget keluar dan membuat anak-anak kadang-kadang lupa ya. Kalau ada A pangkat 0, itu nilainya adalah 1. Artinya apa? Berapapun angka ketika dipangkatkan 0, itu hasilnya pasti dengan 1. Ya, contoh, 4 pangkat 0, ya hasilnya 1. Misalnya, 100 pangkat 0, ya 1. Karena berapapun itu ketika dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Itu ya.
Sekali lagi diingat-ingat, apapun itu, berapapun itu dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 7. Nah, ini kita lihat. A pangkat min N, nah pangkatnya negatif. Kita bisa merubah menjadi pangkat positif, tapi dengan cara apa? Ini dijadikan sebagai penyebut. Menjadi 1 per A pangkat N. Yang asalnya pembilang kan, ini negatif, taruh di atas menjadi positif ketika ditaruh di bawah menjadi penyebut. Tapi dengan syarat A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Sebagai contoh, misalnya saya punya ini. 5 pangkat min 3. Berarti bisa saya tulis menjadi 1 per 5. Karena ini negatif di atas, kita taruh di bawah menjadi pangkatnya positif. Gitu ya, ini negatif, kita bisa merubah menjadi pangkat positif. Nah, untuk sifat yang terakhir, nomor 8, bilangan akar. A pangkat M, di sini N. Ini bisa saya tulis menjadi A pangkat M per N. Pangkatnya menjadi pecahan. Gitu ya. Jangan lupa M ini N menjadi A pangkat M per N. Sebagai contoh, misal ini 5, di sini 4, di sini 3. Berarti bisa menjadi 5 pangkat 4 per 3. Mudah kan? Kalau misalnya begini bagaimana? Akar 7. Berarti menjadi berapa? 7. Loh, kok ini tidak ada angkanya? Ingat, kalau tidak ada angkanya berarti ini pangkatnya sebenarnya adalah 1. Gitu. Ini tidak ada angkanya karena ini akar, berarti ini sebenarnya ada angka 2. Menjadi 7 pangkat 1 per 2. Jangan bingung ya. Jangan bingung. Nah, oke. Itu tadi sifat-sifat dari eksponen. Kita lanjut ke latihan soal ya, coba. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Setelah tadi kita belajar sifat-sifatnya, kita mencoba mengerjakan soal-soal dari eksponen itu. Yuk, hitunglah nilai dari. Kita mulai dari soal yang paling mudah dulu ya. 2 pangkat 3 misalnya. 2 pangkat 3 berarti kita bisa menuliskan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali kan. Berapakah nilainya? Kita menghitung. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 berarti 8. Mudah kan? Mudah sekali. Nah, sekarang saya lanjutkan. Saya punya soal seperti ini. Min 2 pangkat 5. Nah, sekarang negatif. Bilangan pokoknya atau basisnya negatif. Bagaimana ini? Berarti kita bisa menuliskan min 2, minnya ikut ya, kali min 2, kali min 2, kali min 2, kali min 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena pangkatnya 5. Nah, berapa ini? Hati-hati kalau bilangan pokoknya atau basisnya negatif, kita harus berhati-hati. Kita lihat, min kali min itu plus, ya kan? Plus kali min berarti min, min kali min itu plus, plus kali min berarti hasilnya nanti harus minus, ya kan? Hati-hati ya, min kali min itu kan plus, plus kali min, ini berarti min, min kali min itu plus, plus kali min berarti hasilnya min. Baru kita kalikan, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2 berarti 32. Nah, begitu. Contoh lagi, min 3 pangkat 4. Berarti kita bisa menuliskan menjadi min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak 4 kali, ya kan? Berarti min kali min itu plus, plus kali min itu min, min kali min itu plus, berarti hasilnya positif. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Atau begini boleh, 3 kali 3 ini 9, ini 9. 9 kali 9 berarti 81, ya kan? 81. Nah, sekarang, Pak, ini ada yang negatif, ini kok ada yang positif. Bagaimana?
Nah, ini yang perlu dibuat catatan ya di sini. Ketika basisnya itu negatif atau bilangan pokoknya itu negatif ya. Ketika basisnya negatif dan jika pangkatnya itu nilainya ganjil, maka dia akan bernilai negatif. Hasilnya akan negatif. Dan jika pangkatnya itu genap, maka hasilnya itu akan menjadi positif. Coba kita lihat ini. Min 2 pangkat 5. Ini kan pangkatnya adalah ganjil. Kalau ganjil berarti hasilnya adalah negatif, ya kan? Nah, negatif. Kalau pangkatnya genap, 4 ini kan genap. Nanti hasilnya adalah positif. Kita lihat. Nah, positif, ya kan? Kalau pangkatnya ganjil nanti dia hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap hasilnya positif jika basisnya itu negatif atau apa tadi? Bilangan pokoknya itu negatif. Itu ya. Ini sebagai dasar nanti pada perhitungan di soal-soal berikutnya. Baik, saya lanjutkan ya. Kita mencoba mengerjakan soal yang sedikit agak rumit ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada soal seperti ini. 2 pangkat 3 kalikan 4 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. Kalau kita melihat dari sifat-sifat eksponen tadi, ternyata ini bilangan pokoknya tidak sama atau basisnya tidak sama. Tapi kita bisa memanipulasi data sebenarnya. Di sini nilainya 2, ini 4, ini 5. Berarti kita bisa memanipulasi data, artinya ada angka yang bisa dibuat menjadi basis yang sama, yaitu berapa? 4. 4 ini ternyata kelipatan dari 2, ya kan? 4 kan bisa saya tulis 2 pangkat 2, ya kan? Ini 4-nya tetap pangkatnya. Kemudian 5 apakah bisa dirubah? Ternyata tidak. Kalau tidak berarti kita ajak nulisnya tetap ya 5 pangkat 2. Nah, ini di sifat eksponen ada pangkat kemudian pangkat. Berarti pangkatnya diapakan? Betul, dikalikan menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 pangkat lagi 4. Berarti 2 kali 4. Ya kan? Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Ini masih sama, 5 pangkat 2. Berarti bisa saya tulis 2 pangkat 3 kali 2 kali 4, 8, betul. Kalikan 5 pangkat 2. Nah, di sini ada yang basisnya sama, 2 dengan 2. Jadi bisa disederhanakan menjadi kalau pangkat dikali, pangkatnya di jumlah, ya kan? Kali, karena ini basisnya beda, kita tulis ajak. 3 ditambah 8 berarti menjadi 2 pangkat 11 dikalikan 5 pangkat 2. Nah, silahkan kalian bisa menghitung menggunakan kalkulator atau ini adalah bentuk yang paling sederhana. Kalau mau dihitung boleh. Itu ya, itu contoh kalau ternyata ada basis yang beda tapi kita bisa memanipulasi data 4 ini bisa kita rubah menjadi 2, menjadi 2 pangkat 2 itu tadi. Nah, yuk contoh lagi yang agak sedikit rumit lagi. Kita belajarnya bertahap ya. 3 pangkat 7 kalikan 7 pangkat 3 dikalikan 2. Kalau tidak ada pangkatnya berarti sebenarnya pangkatnya adalah 1. Betul, seperti yang tadi. 42 pangkat 3. Nah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Ternyata basisnya tidak ada yang sama semua. Wah, kacau ya. Nah, kita rubah semuanya. Kita patokannya angka yang paling besar dulu. Berarti 42 ini kita harus bisa merubah supaya bisa menjadi 3, 7, dan 2. Minimal itu ya. Untuk angka yang sudah kecil, 3 ini kan sudah tidak bisa disederhanakan lagi. 7, kita tulis tetap saja. Kemudian yang kita uraikan 42.
42 kalau difaktorkan itu kan bisa 6 kali 7 kan. Bisa juga berapa? 21 kali 2 kan. Nah, bisa seperti itu. 21 kali 2 bisa tadi berapa? 6 kali 7 begitu. Kita mencoba di 6 kali 7 boleh, 21 kali 2 boleh. Saya tulis ini aja, 21 kali 2. Nah, begini. Pangkat lagi 3. Nah, berarti ini 3 kali 7, 3 pangkat 7 ya. Ajek 7 pangkat 3, ini 2 per 21 masih besar. Apakah bisa ini dikecilkan lagi atau difaktorkan lagi? Ternyata bisa. Berapa? 21 ini sebenarnya adalah 3 kali 7, ya kan? Ini duanya masih tetap. Pangkat 3, jangan lupa. Nah, kalau kita sudah menjadi bentuk seperti ini, ayo, ini kan A kali B pangkat N. Itu kan bisa menjadi A pangkat N, B pangkat N kan? Berarti bisa menjadi yang atas pembilangnya saya tulis dulu. Kemudian yang bawah ini berarti kita bisa mengalihkannya dengan pangkat-pangkat ini semua kan? Nah, berarti hasilnya menjadi apa? 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti basisnya sudah sama. Ini 3, 3 ya kan? 7, 7, 2, 2. Sama kan? Yang asalnya seperti ini kita bisa merubah bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melanjutkan saja. Ingat, basis sama, kalau pangkat dibagi, pangkatnya dikurangi. Kita ambil yang 3 ya. Ini pangkatnya 7 dan 3, berarti 7 min 3. Kemudian kali 7, ini pangkatnya 3 dan 3, berarti 3 kurangi 3, dikali 2. Ini pangkatnya berapa tadi? 1 kan? Ini min 3. Nah, berarti hasilnya berapa ini? 3, 7 min 3 berarti 4. 3 kurangi 3 berarti 0, ya kan? 2 pangkat 1 kurangi 3 min 2. Nah, hasilnya bagaimana? Kita cek. 3 pangkat 4 itu tadi berapa? 81. 7 pangkat 0. Ayo, berapapun angka dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kan begitu. Nah, ini bagaimana? Ini di sifat eksponen yang tadi. Ini saya bisa menuliskan 1 per 2. Kalau pangkatnya negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. Caranya bagaimana? Ditaruh di bawah. Kalau ini di atas menjadi penyebut, ya kan? Jadi pangkatnya positif. Sehingga menjadi 81 kali 1 kan 81. Kali 1 per 2 pangkat 2, 4. Kita bisa menulis menyederhanakan menjadi 81 per 4. Selesai. Itu adalah contoh-contoh dari eksponen. Sebenarnya ada contoh-contoh yang lain, nanti saya akan menjelaskannya di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Begitu ya. Terus jangan lupa juga latihan di soal-soal yang nanti akan saya berikan di e-learning atau di video yang berikutnya. Terima kasih.